Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini di kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi dari matkul investigasi cadangan geoteknik dengan tema geofisika yaitu eksplorasi seismik. Oke, mungkin bisa di next. Adapun kami dari kelompok satu, yaitu ada saya sendiri, ada di Prabowo dengan NIM akhir 9, dan ada Ambar Sari dengan NIM akhir 07. Next. Nah, adapun bahasan dari presentasi kali ini yaitu kita mempelajari bagian divisi, metode dari eksplorasi seismik, alat-alat yang digunakan pada eksplorasi seismik, data-data yang dihasilkan, dan penerapannya dalam pertambangan atau study case dalam pertambangannya. Selanjutnya, apa itu seismik? Oke, seismik. Simpelnya, seismik adalah eh, metode eksplorasi yang memanfaatkan getaran atau guncangan, di mana eksplorasi seismik adalah istilah yang dipakai dalam bidang geofisika untuk menerangkan aktivitas pencarian sumber daya alam dan mineral yang ada di bawah permukaan. Biasanya metode seismik itu selalu menggunakan gelombang seismik. Hasil rekaman yang didapat atau diperoleh dari survei ini disebut dengan seismogram atau seismograf yang kemudian diproses menjadi penampang seismik. Seperti, oke, selanjutnya eh, metode eksplorasi seismik. Metode seismik itu dapat dilakukan dengan memberikan energi gelombang ke dalam bumi dan menganalisa hasil pantulannya. Metode seismik dibedakan menjadi dua, yaitu metode seismik refraksi atau bias dan metode seismik refleksi atau pantul. Jadi terdapat dua metode seismik yang cukup berbeda dan dapat kita bandingkan, yaitu dari bias dan refleksi. Oke, bisa di next. Untuk metode seismik refleksi pantul adalah metode dari namanya saja kita tahu kalau metode seismik pantul itu gelombang yang datang itu langsung dapat dipantulkan. Jadi metode seismik pantul atau reflection seismik adalah teknik investigasi geofisika yang menggunakan gelombang seismik untuk memetakan dan seismik pantul geofisika masuk bagi lingkungan. Nah, di sebelahnya ada gambar terkait bagaimana ekspresi reflection method. Jadi, energi source-nya itu eh, sumber energi atau gelombang seismik yang dipancarkan itu berasal dari energi source, dan dari satu sumber itu menghasilkan beberapa gelombang. Nah, gelombang pantul yang sudah mencapai dasar lah yang mantul itu yang akan direkam dengan detektor atau geopon. Jadi berapa banyak pun gelombang yang turun dan dapat memantul itu dapat direkam oleh detektor. Dan kenapa dia dapat memantul sempurna? Karena kandungannya menyebabkan kandungan dalam yang dipantulkan ini itu berarti memiliki nilai getaran atau nilai rambat getaran yang sesuai dengan energi source-nya. Makanya dia memantul sempurna. Oke, selanjutnya bisa di next. Nah, adapun hasil dari metode seismik refleksi pantul, nah dari geopon itu dioperasikan ke eh, komputer atau PC, unit PC, dan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi bisa dilihat pantulannya itu semakin dia pantulannya itu semakin rapat, berbentuk warna hitam itu mengindikasikan pantulannya semakin rapat, bahwa di sana itu ada lapisan. Jadi secara tidak langsung atau mungkin bisa dilihat dari jarak yang agak jauh, jadi menggambarkan beberapa lapisan di situ. Seperti itu. Yang di sebelah kiri itu mungkin bisa di sebelumnya. Yang di sebelah kiri itu indikator kedalamannya dan sebelah kanan itu indikator banyak
rambatnya gelombang seismiknya. Oke, bisa di next. Oke. Selanjutnya yaitu metode seismik refraksi atau bias. Yang sebelumnya refleksi, yang sekarang refraksi atau bias. Jadi metode seismik bias atau refraction seismik merupakan teknik investigasi geofisika yang menggunakan gelombang seismik. Untuk memetakan struktur dan lapisan di bawah permukaan bumi, teknik ini didasarkan pada prinsip pembiasan gelombang seismik saat merambat melalui batuan dengan kecepatan yang berbeda. Nah, kita bisa lihat dari gambar di sebelahnya. Hampir sama dengan metode pantul menggunakan energi resource yang sama, cuman lapisan kandungannya itu berbeda. Jadi beberapa lapisan di bawahnya yang tidak dapat ditembus, bukan tidak dapat ditembus, tetapi nilai tembusnya atau nilai rambatnya berbeda dengan energi research akan terbiaskan ke arah lain atau arah keterusannya atau setelahnya itu akan naik dan yang dapat merambat itu akan turun. Jadi pantulannya itu tidak sempurna dari satu titik. Kelebihan dari bias ini itu dapat menggambarkan lebih detail lagi terkait batuannya bagaimana, karena dia itu karena bias mantul jadi dapat rambatan yang datarnya itu seperti pada gambar ini di water shattered soil di bedrock itu kan dia dapat melewati beberapa, jadi nggak sempurna jadi melewati, jadi dia tahu dari bentuk-bentuknya, struktur lebih ke tekstur, ada yang bergejolak itu dapat terbaca dia dari metode seismik refraksi atau bias. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada alat-alat dalam metode seismik yang bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Ambar. Persilakan. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada alat-alat dalam metode seismik dibagi menjadi 3. 1. Main unit sebagai data logger. Dapat kita lihat di gambar kanan bawah itu merupakan alat dari main unit. Main unit di sini berfungsi untuk mengumpulkan data dari geofone dan menyimpannya dalam format yang dapat dianalisis lebih lanjut. Dengan data yang tercatat, kita dapat memahami struktur bawah permukaan bumi, termasuk lokasi potensial cadangan minyak dan gas. 2. Ada geofone sebagai modul sensor. Dapat kita lihat di gambar tengah bawah itu merupakan gambar dari alat geofone. Di sini geofone adalah perangkat yang mengonversi gerakan tanah displacement menjadi tegangan yang dapat direkam di sebuah stasiun rekaman. Geofone sendiri merupakan sensor transducer pergerakan tanah yang sangat sensitif. Alat ini mengubah energi seismik atau vibrasi menjadi tegangan listrik yang dapat diukur secara akurat. 3. Ada PC sebagai controller. PC di sini dapat kita lihat di gambar kiri bawah, berfungsi sebagai kontrol utama dalam sistem akuisisi data seismik. PC mengendalikan operasi geofone, mengumpulkan data, dan mengirimnya ke perangkat penyimpanan atau pemrosesan. PC juga memungkinkan pengaturan parameter akuisisi, pemrosesan data, dan visualisasi hasil. Selanjutnya, penerapan eksplorasi seismik. Dari kelompok kami mengambil 5 contoh penerapannya. Yang pertama ada penentuan geometri dan kemiringan struktur geologi. Dapat dilakukan dengan mengirimkan gelombang seismik ke dalam tanah dan menganalisis pantulannya. Dari situ kita dapat mengidentifikasi lapisan batuan, lipatan, patahan, dan zona struktural lainnya. Yang kedua ada pemantauan perubahan struktur. Misalnya pemantauan aktivitas gunung berapi, pergerakan lempeng, tektonik, atau deformasi tanah akibat aktivitas manusia. Dari data seismiknya didapatkan identifikasi potensi bahaya dan memahami dinamika geologi. Yang ketiga ada penentuan letak terowongan atau saluran. Gelombang seismik yang dipancarkan dari permukaan dan mencerminkan kembali dari batuan di bawahnya. Dengan menganalisis waktu tempuh gelombang pantul, kita dapat menggambarkan struktur bawah permukaan dan menentukan jalur letak terowongan atau saluran yang optimal. Yang keempat ada penentuan sifat elastis batuan. Informasi ini
penting dalam eksplorasi minyak dan gas, pengeboran sumur, dan konstruksi fondasi. Batuan dengan sifat elastis yang berbeda akan memantulkan gelombang seismik dengan cara yang berbeda. Metode seismik memungkinkan kita untuk mengukur sifat elastis batuan seperti kecepatan gelombang seismik dan densitas. Yang kelima, ini ada penentuan lokasi pengeboran optimal. Dalam industri minyak dan gas, metode seismik digunakan untuk menentukan lokasi pengeboran sumur minyak atau gas. Penentuan lokasi pengeboran yang optimal berdasarkan analisis data seismik dapat mengurangi resiko dan biaya eksplorasi. Nah, berikutnya ada studi case dalam pertambangan. Dari kelompok kami mengambil jurnal yang berjudul Aplikasi Metode Seismik Refraksi untuk Lintasan Terowongan Studi Kasus Wilayah SMBR. Di sini dijelaskan bahwa rekayasa bawah permukaan untuk mengetahui geologi struktur dengan menggunakan metode geofisika, yaitu metode seismik refraksi. Metode seismik refraksi digunakan untuk mengetahui nilai stiffness yang berguna untuk mencegah lapisan bawah tanah mengalami displacement. Desain akuisisi yang digunakan metode seismik refraksi yaitu dengan tail di samping kiri dan kanan lintasan. Pada penelitian ini menggunakan metode asimetrik dikarenakan lebih efektif dilakukan untuk survei seismik refraksi karena yang bergerak lebih dominan adalah shot point dan mempermudah penomoran aplikasi metode seismik refraksi untuk lintasan terowongan. Nah, berdasarkan analisa dan pengelolaan data seismik refraksi, diketahui bahwa daerah penelitian didominasi oleh lapisan batuan dengan velocity yang sangat tinggi. Pada lokasi tertentu juga terdapat penurunan velocity yang diindikasi sebagai patahan sehingga pada saat pembangunan terowongan perlu dilakukan perkuatan terowongan. Untuk mengetahui adanya deformasi atau kontak batuan saat dilangsungkan konstruksi terowongan, perlu dilakukan TSP atau Tunnel Seismic Prediction. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sebelumnya saya simpulkan terlebih dahulu terkait dalam metode seismik ini. Jadi kita selaku yang berada di lingkungan pertambangan lebih menggunakan atau lebih cocok menggunakan metode seismik refraksi, sedangkan yang refleksi itu biasanya digunakan di perminyakan, oil dan gas. Jadi kecondongan tersebut dapat dibuktikan pada studi case sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Ambar terkait untuk pembacaan lintasan terowongan. Oke, mungkin sekian yang dapat kami kelompok 1 saya dan Ambar sampaikan untuk beberapa kesalahan dari pengucapan atau makna yang mungkin menimbulkan perdebatan. Saya selaku moderator juga memohon maaf. Untuk itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.